Kan coba latihan cara merancang suatu absorber ya. Jadi di sini diketahui di soal ada gas buangan dari pabrik kimia sebanyak 1000 gram mol per detik ya. Gram mol per detik mengandung uap sikloheksan sebanyak 1%. Sisanya udara. Agar gas tersebut dapat dibuang langsung ke lingkungan, kandungan sikloheksan di dalam gas harus menjadi dari 1% jadi 0,1%. Nah, ini menggunakan pack column absorber dengan solvent NVLO diumpankan dalam proses absorber mengandung sikloheksan sebesar 2200 ppm, ya kan, dengan packing sebesar resi rings ukuran 1,5 inch, packing faktornya 93 dengan koefisien terasa luas overall atau KGA adalah sebanyak 1,375 kali 10 5 mol per cm kubik detik. Nah, selanjutnya suhunya itu secara isotermal dengan kondisi operasi 30 derajat Celcius dan juga 1,05 atm. Nah, di sini teman-teman pertama-tama harus mencari atau menggambarkan garis kesetimbangan dan garis operasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di ya bisa di PPT Pak Imam ya. Biasanya teman-teman itu bisa cek dulu di PPT Pak Imam di mana garis kesetimbangan dan garis operasi itu dia adalah suatu garis yang tidak sejajar gitu ya di dalam grafik. Jadi misalkan teman-teman di sini punya suatu nilai Y dan juga nilai X gitu ya. Nah, garis operasi itu adalah garis yang mana berada pada kondisi idealnya seperti ini. Sedangkan kalau untuk garis kesetimbangan dia dari start yang sama, tapi bedanya adalah dia itu agak cenderung ke kanan. Jadi seperti ini ya bentuk dari garis operasi dan juga garis kesetimbangan. Jadi garis operasi itu adalah garis yang ini gitu ya. Ini garis operasi. Nah, sedangkan garis yang ini itu adalah garis kesetimbangan. Di mana garis kesetimbangan itu menunjukkan korelasi Henry dari suatu menara absorber itu sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada nilai apa namanya? Sorry. Di sini ada nilai XH gitu ya. Di sini ada nilai YH dan di sini ada garis nilai YO dan di sini ada nilai X0 gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara garis kesetimbangan dan juga garis operasi seperti itu gambarnya. Nah, selanjutnya yang B itu teman-teman diminta untuk menurunkan ya rumus dari L minimum. Nah, L minimum di sini teman-teman harus tahu dulu ya cara untuk menggambarkan nara absorber. Jadi teman-teman punya nara absorber itu bentuknya kotak gini ya. Oke, aduh ini ada satu ganggu di sini nggak apa-apa. Oke, jadi di sini teman-teman sudah punya suatu menara absorber dengan gambar seperti ini ya. Di sini ada packing ya, karena kan dia bentuknya, oh sorry, gini aja, ini dan gini ya. Ini ada packing ya. Oke, nah biasanya yang masuk ke dalam sini itu adalah cairan masuk ya. Di sini cairan masuk, di sini ada gas keluar dan gasnya itu disemprotkan dari bawah ya. Dan ini ada cairan keluar kayak gitu ya. Jadi di sini ada cairan masuk itu biasanya adalah apa namanya, solvennya. Jadi di sini teman-teman punya suatu solvent gitu ya. Jadi di sini ada nilai X0 XH sorry, dan di sini ada nilai YH gitu ya. Di sini ada nilai X0 dan di sini ada nilai Y0. Dimana di sini adalah gas masuk ya. Sorry, di sini ada cairan masuk ya. Cairan masuk, di sini ada gas keluar. Di sini ada cairan keluar. Di sini ada gas masuk ya. Seperti itu. Jadi secara gambaran seperti itu. Dimana teman-teman bisa lihat nih, cairan itu kan dilambangkan dengan L ya. Sedangkan kalau untuk gas ini dilambangkan dengan G. Dengan asumsi kita itu adalah L dan G itu konstan. Jadi tidak ada perubahan debit atau flow rate dari cairan dan gas itu pada sepanjang tinggi menara. Nah, untuk mendapatkan nilai L minimum, kita dapat mencari dari neraca massa ya di sini.
Jadi kita punya neraca massa apa di mana gitu ya. Jadi kan ini adalah neraca massa komponen gitu ya, neraca massa komponen di absorber gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita punya rate of mass input dikurang rate of mass output sama dengan rate of mass accumulation, di mana yang masuk itu apa aja teman-teman? Gas masuk ya. Jadi GYO ya, G dikali YO ditambah dengan L dikali XH ya, dikurang sama GYH dikurang dengan LXO gitu ya. Ini yang keluar gitu ya. Nah, untuk accumulation-nya karena tadi aku bilang nggak ada perubahan L dan G, maka ini kita asumsikan konstan sehingga dia steady state gitu ya. Nah, makanya teman-teman bisa gabungkan L dengan L, G dengan G seperti ini ya. Ini sama dengan GYO min YH. Nah, teman-teman bisa tentukan L sama dengan GYO per YH, min YH dibagi sama X0 min XH. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman sudah dapat korelasi. Di sini adalah L minimumnya. Nah, selanjutnya untuk garis kesetimbangan, kita kan punya korelasi garis kesetimbangan juga ya. Diingat bahwa Y0 itu berkesetimbangan dengan HX0 gitu ya. Dimana teman-teman bisa substitusi X0 itu menjadi Y0 per H, dimana L minimumnya itu adalah G kali Y0 min YH dibagi dengan Y0 per H dikurang XH. Seperti itu. Nah, inilah dari cara untuk menurunkan persamaan L minimumnya. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa mencari kebutuhan solvennya gitu ya. Jadi dari persamaan yang tadi kita udah dapat di sini di poin B, kita bisa menurunkan nilai atau mencari nilai L minimumnya gitu ya. Nah, dengan data-data yang sudah ada di soal, di mana teman-teman sudah punya data G gitu ya. Di sini punya data G itu sebanyak berapa tadi? G itu 300 gram mol per detik ya. Oke. 300 gram mol per detik gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini punya beberapa hal lagi nih. Beberapa hal lagi yaitu teman-teman punya nilai X0 dan XH. Gas tersebut awalnya itu kan dari 1% jadi 0,1% ya. Jadi kita punya di sini nilai Y0 itu adalah 0,01, artinya ini adalah 1%. Sedangkan kalau untuk YH-nya berapa tadi teman-teman? 0,1% ya. 0,1% kan berarti 0,001% atau ini berapa? 0,1% gitu ya. Ya, benar. Oke. Jadi teman-teman sudah punya nih Y0 dan YH, tapi masalahnya di sini teman-teman punya apa? Punya XH ya. XH di sini itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ppm. Nah, ppm itu nggak boleh langsung digunakan di soal untuk mencari L minimum. Nah, ini harus teman-teman ubah dulu menjadi fraksi mol. Nah, cara mengubahnya gimana? Jadi XH itu adalah mol A terlarut dibagi dengan berat molekul A terlarut, ya toh, dibagi sama mol A terlarut dibagi dengan BMA terlarut, ya toh, ditambah dengan mol solvent terlarut dibagi dengan BM solvent terlarut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Nah, terus gimana nih bisa untuk mencarinya? Ya mol A terlarutnya ya sorry, ini bukan mol ya, tadi massa. Ini massa ya. Massa, ini juga massa. Nah, cara mencarinya gimana nih guys? Ya udah, tinggal teman-teman bagi aja. Massa A terlarutnya adalah 2200 itu. Karena kan ini artinya 2200 itu kan 2200 mg per liter gitu ya. Jadi ambil aja 2200 ini sebagai masanya gitu ya. Nah, berarti 2200 dibagi berat molekul A, berat molekul sikloheksan berapa guys? Sikloheksan 84 ya. Jadi 84 ya toh. Nah, dibagi sama massa A terlarutnya 2200 juga sama dibagi 84. Ah, solventnya gimana? Nah, solventnya kan berarti kebalikannya gitu ya. Jadi sebanyak liternya ini adalah 10 pangkat 6, dimana kan gram per liter ini kan 2200 kali 1000 pangkat kali 10 pangkat min 6 ini kan gram per liter ya. Nah, otomatis kalau
jumlah dari solvent terlarutnya berarti berapa? 10/6 sisanya gitu ya. Nah, jadi dibagi sama 119 sama dengan 0,0031. Nah, teman-teman sudah punya nih nilai XH, nilai YH, dan juga nilai YO ya. Aduh, warnanya ganti aja. Ini YH sudah punya, YH sudah punya, Y0 juga, Y0 juga udah punya gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung nih nyari nilai apa? L minimum ya. L minimum itu adalah, jangan warna merah. L minimum itu adalah G kali ya Y0 min YH dibagi sama dibagi sama Y0 per H dikurang XH. Dimasukin semua, teman-teman bakal dapat nilai L minimumnya adalah 42,4798 mol per second. Tapi di sini ingat-ingat kebutuhan solventnya itu adalah sebanyak 1,4 dari L minimum, di mana berarti L itu adalah 1,4 kali L minimum, di mana nilainya 1,4 kali 42,4798 mol per second itu adalah 59,4717 mol per second. Nah, inilah jawaban akhir dari nilai L-nya. Nah, tapi untuk menjawab selanjutnya kita akan lanjut di video selanjutnya biar nggak kelamaan ya. Teman-teman harus paham dulu untuk mencari nilai L minimum dan merubah. Paling utama tuh biasanya orang-orang bingung di sini sih, merubah di ini nilai XH ini. Jadi cara carinya seperti apa? Nah, itu yang biasanya bingung. Jadi caranya itu adalah bagilah dari massa A terlarut dengan BMA terlarut. Nah, massa A ini adalah ppm-nya itu tadi. Sedangkan kalau solvent terlarutnya itu adalah konversi dari miligram ke gramnya biasanya. Atau enggak kalau part berbilion itu berarti 1049 kayak gitu. Kayak gitu ya, guys. Jadi cara pengerjaannya kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Setelah ini kita akan lanjut ke cara merancang tinggi dan juga diameter kolom menara absorber. Terima kasih.